Assalamualaikum Sobat Naila, welcome back to my channel. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Pada hari ini aku akan share dan berbagi resep cara membuat sayur lodeh. Ada yang mau tahu untuk resep-resepnya apa aja? Ikuti terus ya channelku kali ini, dan aku minta bantuannya teman-teman di sini. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tombol like ya. Terima kasih. Ini dia teman-teman untuk bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya di sini aku menggunakan kuah dari bumbu racik sayur lodeh. Untuk kuahnya aku menggunakan 1 saset aja ya teman-teman. Nah, lanjut di sini untuk bahan-bahan sayur-sayurannya aku udah beli 1 paket ya teman-teman. Di sini aku beli di tukang sayur. Untuk 1 paketnya ini sekitar harga Rp5.000, itu di luar bawang merahnya ya. Ini untuk tambahannya cuman bawang merah 4 siung. Di sini untuk paketannya udah include terong, jagung, melinjo, daun melinjo, labu, sama kacang panjang ya teman-teman. Dan di sini ada santan kara. Aku menggunakannya sedikit aja ya teman-teman. Di sini mungkin sekitar 30 milian atau 40 mili ya. Nah, ini untuk sayur-sayurannya mau aku potong-potong dan dibersihkan dulu ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, untuk bawang merahnya udah aku potong-potong ya, dan di sini untuk sayur-sayurannya udah aku cuci bersih, dan di sini untuk airnya takarannya aku menggunakan sekitar 500 sampai 700 ml, sesuai selera ya. Nanti kalau airnya kurang itu bisa langsung ditambahin lagi aja. Dan di sini untuk santannya udah aku sisihkan sekitar 30 sampai 40 milian ya, teman-teman. Yuk kita lanjut masak. Nah, kita lanjut masak teman-teman. Di sini kita panaskan penggorengan dan kita tuang air yang tadi sudah disiapkan yang sekitar 500 milian ya teman-teman. Kita panaskan airnya sampai mendidih ya. Kita tutup aja untuk penggorengannya supaya lebih cepat matang. Yap, di sini airnya sudah mendidih ya teman-teman. Kita lanjut untuk masukin bahan yang pertama, itu bawang merah yang udah dipotong. Kita celupin aja nih ke dalam airnya. Dan setelah itu kita lanjut untuk masukkan juga jagungnya ya teman-teman. Di sini supaya ada rasa-rasa manis-manisnya, jadi aku masukkan jagung, dan lengkuasnya aku masukkan juga yang sudah digeprek ya teman-teman. Nah, kita lanjut masukkan melinjonya ya teman-teman ke dalam masakan. Jadi untuk melinjonya ini emang harus dimasukkan di awal supaya dia lebih cepat matang. Nah, ini dia teman-teman, untuk airnya sudah matang ya. Kalau misalnya udah seperti ini, kita lanjut untuk masukkan bahan-bahan lainnya. Di sini untuk labunya udah aku potong-potong ya teman-teman. Di sini aku mau masukkan juga ke dalam masakan. Dan untuk dedaunannya nih teman-teman, bisa langsung dicuci bersih dan kita masukkan juga nih ke masakannya. Kita lanjut aduk masakannya supaya merata. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya pengen ditambah untuk labunya atau dedaunannya, itu sesuai selera teman-teman sekalian ya. Di sini aku hanya memasak yang udah include paketan dari tukang sayur aja. Kita lanjut tutup untuk masakannya. Nah, teman-teman, di sini untuk sayurannya sudah setengah matang ya. Kita lanjut untuk masukkan kacang panjang yang udah dipotong-potong, dan kita lanjut aduk rata. Di sini kayaknya airnya agak kurang ya teman-teman. Di sini kan untuk airnya udah aku masukin sekitar 500
600 ml ya. Ini aku tambahkan lagi sedikit teman-teman, sekitar 200 ml. Jadi supaya airnya nggak terlalu surut banget teman-teman, kita lanjut tutup lagi. Nah, ini masakannya udah hampir jadi 90% teman-teman. Kita lanjut masukkan terongnya terakhir ya teman-teman, supaya dia nggak terlalu lembek, karena terong ini kan sifatnya dia lebih cepat lembek ya teman-teman. Jadi kita masukkan itu di akhir aja. Setelah bahan-bahan sudah tercampur rata, kita lanjut untuk masukkan bumbu racik lodehnya ke dalam masakan ya teman-teman. Ini untuk bumbu raciknya kita tuangkan semua ke dalam masakan. Nah, kita lanjut aduk masakannya hingga merata. Setelah itu teman-teman bisa dikoreksi rasa ya. Kalau misalnya di sini kan aku ngerasanya kurang garam ya. Nah, aku tambahkan garam secukupnya. Nanti teman-teman bisa disesuaikan nih kadar garamnya pengen banyak atau nggak terlalu suka asin. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja ya. Nah, untuk masakannya udah mau jadi nih teman-teman. Di sini untuk step terakhirnya aku mau masukin santan kara yang sudah disisihkan tadi sekitar 30 ml 40 ml ya teman-teman. Di sini aku mau langsung masukin semuanya ke dalam kuah sayur lodeh. Nah, di sini kita sambil aduk rata teman-teman. Jadi pas dituangin kita langsung jangan didiemin dulu. Jadi kita harus langsung aduk. Soalnya takutnya nanti santannya itu pecah dan hasilnya kurang bagus. Nah, kalau bahan-bahannya sudah tercampur rata, kita lanjut untuk koreksi rasa ya teman-teman. Di sini aku cobain untuk masakannya udah pas nih dari semua-muanya nih teman-teman. Jadi nggak terlalu asin dan untuk rasanya itu enak banget teman-teman. Kalian harus coba ini bikin di rumah. Untuk bahan-bahannya ini simple banget. Jadi kalian tinggal ke tukang sayur aja, kalau nggak ke pasar itu beli paket sayur lodeh. Dan untuk bumbunya cuma pakai 1 saset bumbu racik, dan untuk garamnya tinggal disesuaikan aja sama selera teman-teman sekalian. Mudah banget kan teman-teman untuk dipraktekin di rumah dengan bahan-bahan yang sederhana, tapi untuk rasanya ini enak banget teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti videoku terus sampai akhir teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Thank you for